Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita melihat atau mengenali orang-orang yang merugi dalam pandangan Allah. Tadi sudah kita dengarkan tausiah luar biasa, mukadimah yang sangat luar biasa sekali dari dua guru kita, Ustadz Azhari dan juga Kiai Sumarno. Saatnya kita bahas lebih jelas lagi, lebih luas lagi dalam segmentasi tanya jawab atau dialog. Kami persilahkan terlebih dahulu ada Bapak Hifni yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Azhari Nasution. Silakan Pak Hifni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibni Matondang, Jamaah Masjid Al-Arab. Insyaallah ini ada pertanyaan nih Ustadz. Ketika Allah bersumpah demi waktu, kadang kita al-insani manusia malah berkata sering gak ada waktu. Kira-kira korelasi antara dua kalimat ini bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pertanyaannya berat sekali ini Pak Ustadz Azhari, silakan Ustadz. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salah satu ungkapan, saya nggak punya waktu. Ini tergantung ya konteksnya apa. Kadang-kadang orang bilang saya nggak punya waktu, dia bercanda. Kadang-kadang yang tidak boleh, la tasubbud dahr. Fa innallaha huwad dahru. Tidak boleh mencaci maki waktu. Karena Allah adalah Tuhan yang memiliki waktu itu. Kita sering menghina waktu. Iya. Sering menyalahkan waktu. Sering gak bersyukur sama waktu. Nah, ini kata Nabi SAW gak boleh. Tidak boleh menghina waktu, tidak boleh menyalahkan waktu. Karena waktu itu netral sebenarnya. Waktu itu netral, yang memberi nilai ke waktu, semua waktu baik pada dasarnya. Tapi yang membuat waktu itu baik dan tidaknya pada akhirnya yang punya waktu kan kita sudah dikasih potensi, kita daya gunakan gak potensi itu. Kita pakai buat al-iman, lalu kemudian amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr atau tidak. Kalau tidak, menurut Al-Quran kita rugi. Yang pertama tadi iman. Iman itu beda dengan yakin. Kalau yakin percaya kepada sesuatu yang konkret. Ada bendanya, ini handphone. Tapi iman dia percaya kepada sesuatu meski tidak bisa diindra, direka, diraba. Contohnya kepada Allah. Allah tidak bisa direka, diraba, diindra. Tapi bisa dirasa. Dia ada di iman. Maka iman itu harta yang mahal. Kata Nabi, innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Tuhan kasih materi kepada orang yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Qarun, musuh Tuhan, tapi paling kaya. Walaki yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah memberikan iman khusus kepada orang yang dia cintai. Ini orang-orang dicintai Allah nih, Masya Allah. Yang kedua amal soleh. Yang namanya amal unsurnya dua. Yang pertama niat, yang kedua ada usaha. Orang yang tidur tidak disebut amal soleh. Karena tidak ada fi'ilnya. Tidak ada usahanya, dia tidur. Kita dituntut amal soleh bukan fi'il soleh. Kalau fi'il itu gak perlu pakai niat, gak perlu pakai usaha. Maka semua aktivitas Allah Al-Quran menyebutnya fi'il. Fa'alul lima yurid. Karena Allah mengerjakan sesuatu gak perlu pakai niat dan tanpa usaha. Kun fayakun, jadi aja. Kalau kita nggak boleh, harus ada niatnya yang soleh dan ada usaha yang baik, baru namanya amal soleh itu. Lalu kita disuruh ngapain? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati, ya tentang kebenaran, ya dan tentang kesabaran. Saya kira itu. Jadi daripada kita mencaci waktu, ya lebih bagus kita memanfaatkan waktu itu, insya Allah. Amin, amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari mencaci atau menghina waktu itu sendiri. Baik, saya ke Ibu Dwi yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan Ibu Dwi boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya agar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar beberapa paparan dan nasihat dari Pak Ustadz,
Ada yang ingin saya sampaikan, bagaimana untuk mensikapinya di era yang serba mudah dan cepat seperti sekarang ini agar kita tidak dicap sebagai orang yang merugi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Yai Sumarno. Fadal. Pertanyaannya bagus, jawabannya insya Allah akan lebih bagus. Apa sih bagaimana kita menyikapi kondisi hari ini yang berkembang begitu cepat? Terkadang emosional kita terhalut dan terbawa dengan situasi yang seperti itu. Sehingga pada akhir gilirannya kita terjebak di dalam lingkaran yang sama. Karena itu waktu tadi yang tidak akan bisa terulang dan gak mungkin bisa diulangi. Bagaimana kita menyikapi? Pertama, ada kita punya iman. Yang kedua, Allah berikan anugerah akal. Iman saja tanpa akal statis. Akal saja tanpa iman, waduh gawat. Bisa nanti manusia menyasar kemana-mana. Diberikan keseimbangan oleh Allah. Maka tadi ada kalimat al-insan. Siapa ini al-insan? Al-insan ini adalah manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan. Ada ruh, ada jasad, ada lagi yang namanya akalnya, ada lagi energinya, powernya. Malaikat nggak punya jasad, iblis nggak punya jasad. Nah, ini kan kadang-kadang orang berilustrasi, apalagi di era sekarang ibu nih, nggak keruanan tuh manusia modelnya. Apa sebabnya? Karena pikiran dia, akal dia tadi kosong dari iman. Ketika akal ini kosong dari iman, akhirnya berhalu deh. Berilustrasi. Datang apalagi zamannya zaman canggih, zaman pencet. Hidup ini kita di era digitalisasi udah percis kayak ada di ruang kaca, serba terbuka. Yang semuanya kelihatan, bisa ngelihat. Ibu kalau pengen tahu diri saya, ibu buka nama saya di HP, pasti tahu siapa Sumarno Syafi'i, siapa Ari Nasution, siapa, bisa terbuka. Artinya adalah sekarang bagaimana penilaian orang positif dan negatifnya tergantung iman orang. Nggak bisa tergantung dari pikiran orang. Pikiran kita masih didorong dengan hawa nafsu. Walaupun orang ini positif, ketika kita punya nafsu kedengkian, benernya orang hilang. Bu. Makanya kudu begitu kita melihat segala apapun, awali segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Ketika gejolak di hati kita bergerak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika ini bergerak masuk ke akal kita, dari darah dia mulai bergerak, mengimpus ke seluruh organ tubuh kita. Ketika itu kita kurang ingat kepada Allah, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, fazkurullaha dzikran katsira. Agar supaya apa? Tetap kita konsis sesuai pada jalur kita. Allah selamatkan kita. Wah, caranya bagaimana? Tadi begitu bergerak, akal kita ingin merespon, akal kita ingin menjawab, keinginan kita supaya terendah jadi positif. Kita baca doa tadi, insya Allah walaupun itu jelek di mata kita akan jadi baik nanti di mata Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Sumarno tadi betul-betul menjadikan satu resapan bagi diri kita semuanya. Kita masih ada satu segmen lagi dan saya masih berikan kesempatan 1-2 penanya lagi untuk kita bahas di segmen keempat nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku.